Halo, Halo, halo. nama saya Desi Juniarta dengan NPM 17 0110220049. Saya Oktaviani dengan NPM 1701110220039. Nama saya Siska Delia Putri dengan NPM 1701110220012. Nama saya Andrea Francisca dengan NPM 1701110220068. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan data. Apa statistika penting? Yang pertama, mengambil keputusan yang lebih baik. Dengan menganalisis data, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu situasi dan membuat keputusan yang lebih informatif. Yang kedua ada mengidentifikasi tren, di mana statistika membantu kita melihat pola dan tren dalam data yang mungkin tidak terlihat dengan kasat mata. Kemudian yang ketiga ada membuat prediksi. Berdasarkan data yang ada, kita bisa membuat perkiraan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Selanjutnya, pandangan administrasi publik terhadap statistika. Yang pertama, sebagai alat pengambilan keputusan. Ahli administrasi publik menggunakan statistika untuk mendukung kebijakan berbasis bukti. Statistika membantu mereka memahami situasi dan kondisi masyarakat melalui survei, sensus, atau data administratif. Yang kedua, pendekatan ilmiah dan transparan. Statistika memastikan keputusan tidak didasarkan pada asumsi belaka, tetapi pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan data statistik, administrasi publik dapat mempresentasikan kebijakan secara transparan kepada masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Analisis statistik membantu mempercepat proses evaluasi program pemerintah. Dengan memahami pola data, ahli administrasi dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien. Kegunaan statistika di administrasi publik. 1. Perencanaan kebijakan publik. Statistika membantu menganalisis data untuk memahami permasalahan apa saja yang dihadapi oleh masyarakat, seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, atau kesehatan. Contohnya yaitu, pada data statistik tentang angka pengangguran digunakan untuk merancang program pelatihan kerja. Lalu pada perumusan kebijakan, kebijakan publik dirancang berdasarkan hasil analisis data yang menunjukkan kebutuhan masyarakat. Seperti pada perencanaan pembangunan, fasilitas kesehatan di wilayah dengan angka kematian ibu melahirkan yang tinggi. Yang kedua, evaluasi program dan kebijakan penilaian efektivitas. Statistika digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana program pemerintah mencapai tujuannya, seperti analisis sebelum dan sesudah penerapan program subsidi pendidikan untuk melihat dampaknya terhadap tingkat partisipasi sekolah. Pada perbaikan kebijakan, hasil evaluasi statistik memberikan informasi untuk memperbaiki program yang belum optimal, seperti survei kepuasan pengguna layanan publik dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan. Yang ketiga, alokasi sumber daya yang efisien pengguna anggaran. Analisis statistik membantu menentukan alokasi penganggaran yang tepat berdasarkan kebutuhan dan prioritas. Contohnya, pada data statistik kesehatan membantu menentukan distribusi anggaran untuk fasilitas medis di daerah terpencil. Pada perencanaan infrastruktur, statistika memproyeksikan kebutuhan infrastruktur berdasarkan pertumbuhan populasi atau migrasi. Contohnya, seperti memprediksi kebutuhan jalan raya baru berdasarkan data lalu lintas dan pertumbuhan wilayah. Yang keempat, pemantauan dan prediksi. 1. Pemantauan perubahan sosial. Statistika digunakan untuk memantau tren sosial dan ekonomi masyarakat. Contohnya, data angka kelahiran dan kematian untuk memantau dinamika populasi. Yang kedua, prediksi masa depan. Statistika membantu memprediksi kebutuhan layanan publik di masa yang mendatang. Contohnya, proyeksi peningkatan permintaan air bersih di daerah perkotaan berdasarkan data pertumbuhan populasi. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitas. Yang pertama, penyajian data kepada publik. Data statistik memungkinkan pemerintah untuk menyampaikan hasil kerja secara transparan kepada masyarakat. Contohnya, laporan tahunan yang memuat data statistik tentang kemajuan program pemerintah. Yang kedua,
peningkatan kepercayaan masyarakat. Kebijakan yang berbasis data lebih mudah dipahami dan diterima masyarakat, sehingga meningkatkan legitimasi pemerintah. Kegunaan yang terakhir yaitu penelitian dan inovasi kebijakan. Yang pertama, untuk pengembangan kebijakan baru. Penelitian berbasis statistik membuka peluang untuk menciptakan kebijakan yang inovatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya, menggunakan analisis data besar atau big data untuk merancang kebijakan kota pintar atau smart city. Yang kedua itu untuk eksperimen kebijakan. Statistika digunakan untuk menguji efektivitas kebijakan sebelum diterapkan secara luas. Contohnya itu menggunakan metode statistik untuk pilot project program bantuan sosial di beberapa wilayah. Dalam administrasi publik, statistika memiliki peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Berikut adalah beberapa contoh implementasi nyata yang dapat ditemukan di berbagai bidang pelayanan publik. 1. Analisis kebutuhan infrastruktur. Salah satu contoh nyata adalah analisis kebutuhan infrastruktur di Kota Bandung. Dengan menggunakan data lalu lintas harian, penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi lokasi kemacetan seperti di Jalan Merdeka dengan volume to capacity ratio sebesar 1,03 yang menunjukkan kondisi sangat padat, dan Jalan Setiabudi dengan volume to capacity ratio 0,72 yang lebih rendah. Hasil analisis ini memberikan rekomendasi seperti pelebaran jalan, promosi transportasi umum, serta peningkatan infrastruktur pejalan kaki. Bahkan aplikasi seperti Lintas digunakan untuk memodelkan arus lalu lintas berdasarkan data dari CCTV dan sensor sehingga menghasilkan solusi berbasis bukti untuk mengurangi kemacetan. 2. Pengelolaan data kependudukan. Data statistik juga berperan dalam mengelola data kependudukan. Misalnya, analisis data usia produktif yang mencakup kelompok usia 15 hingga 64 tahun dapat membantu pemerintah merancang program pelatihan kerja dan kewirausahaan bagi generasi muda. Langkah ini bertujuan untuk menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan produktivitas daerah. 3. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Statistika juga digunakan dalam survei kepuasan masyarakat. Contohnya, survei terhadap pelayanan di kantor catatan sipil bertujuan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan seperti waktu tunggu atau kejelasan prosedur layanan. Melalui analisis statistik deskriptif dan regresi, pemerintah dapat mengetahui faktor-faktor yang paling memengaruhi kepuasan masyarakat. Hasilnya, kebijakan berbasis data dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. 4. Perencanaan dan evaluasi program sosial. Contoh lainnya adalah penggunaan data kemiskinan untuk program bantuan langsung tunai. Statistik deskriptif membantu mengidentifikasi jumlah penduduk miskin di setiap wilayah. Selain itu, inferensi statistik memungkinkan estimasi jumlah penerima BLT yang tepat. Hasil dari program ini kemudian dievaluasi dengan metode seperti analisis regresi untuk mengukur dampaknya terhadap penurunan angka kemiskinan. Dengan pendekatan berbasis data, administrasi publik dapat memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Statistika bukan hanya alat analisis, tetapi juga kunci keberhasilan dalam pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Metode statistika yang digunakan dalam administrasi publik ada 4. Yang pertama yaitu deskriptif statistika, yaitu meringkas data dalam bentuk tabel, grafik, atau indikator utama seperti rata-rata, median, dan sebagainya. Yang kedua ada inferensial statistika, yaitu menarik kesimpulan dari sampel untuk populasi yang lebih besar. Contohnya seperti survei pendapat masyarakat. Yang ketiga ada analisis prediktif, yaitu menggunakan data masa lalu untuk memprediksi tren di masa depan. Contohnya seperti prediksi kebutuhan transportasi. Yang terakhir ada geographic
information system dengan mengelola data berbasis lokasi untuk membuat kebijakan tata ruang atau infrastruktur.